Bab 501. Daniel membawa ketiga anak itu ke rumah sakit kasih. Di luar kamar pasien, kedua tangan Daniel menggendong masing-masing anak. Lalu di pundaknya juga diduduki seorang anak. Ia seperti sebuah pohon besar yang dikerumuni oleh anak monyet. Anak-anak menatap Tracy yang sedang tertidur melalui pintu kaca tembus pandang dari luar. Kedua tangan Carla menyentuh pintu kaca. Air matanya menggenang. Bibir kecilnya mengerucut. Mata Carlos dan Charles juga memerah. Mereka tidak berani menangis. Tetapi ada kekhawatiran terpancar dalam sorot mata mereka. Sayangku, Mami hanya ketiduran karena kelelahan. Dalam 2 hari Mami akan pulang. Lily menenangkan mereka dengan lembut. Kalian istirahat di rumah dengan baik ya, Dokter Lily. Mamiku kenapa? Ia sakit apa? Tanya Carlos tergesa-gesa dengan mata merahnya. Mami kamu kena flu. Istirahat beberapa hari. Akan segera membaik. Lily menjawab sambil tersenyum. Anak kecil bisa flu. Orang dewasa juga bisa kena flu. Ya kan? Hanya hal kecil kok. Tidak perlu cemas. Flu. Carlos merasa ada yang aneh. Ia mendongak memandang Daniel. Paman Daniel. Bukankah Paman bilang, Mami terluka? Ekspresi wajah Daniel agak menegang. Ia tidak pintar berbohong. Terutama berbohong kepada anak kecil. Ini. Lily tertegun sejenak lalu lekas mencari alasan. Karena flu jadi tubuhnya kurang fit. Lalu saat berjalan, ia terjatuh dan terluka. Mami kasihan sekali. Carla sangat kasihan pada maminya. Ia mengerucutkan bibir kecilnya dan menangis sedih. Aku ingin masuk melihat Mami. Charles menepuk jendela kaca dengan tergesa-gesa. Bolehkah kami masuk ke dalam? Lebih baik tidak usah masuk. Mami sekarang sangat lemah. Ia butuh ketenangan. Lily membujuk dengan suara kecil. Kalian juga tidak ingin mengganggu Mami, kan? Tapi, Charles agak sedih. Namun demi maminya akhirnya ia menganggukkan kepala. Baiklah aku tidak akan mengganggu Mami istirahat. Carla menutup mulutnya. Tidak berani lagi mengeluarkan suara tangisan. Hanya saja, air matanya sebening kristal tidak berhenti mengalir. Daniel menghela nafas lega. Untung saja Lily punya alasan. Hanya dengan beberapa kalimat dapat menenangkan anak-anak kembali. Sudah. Waktunya pulang tidur. Daniel tidak ingin anak-anak membangunkan Tracy. Susah payah ia tertidur. Jika ia terbangun lagi dan menjadi-jadi seperti sebelumnya, ia tidak hanya akan mengagetkan anak-anak, dirinya sendiri pun akan kesulitan. Kalau begitu, besok kami masih boleh kemari menjenguk Mami. Carlos mendongak bertanya kepada Daniel. Selama kalian menjadi anak yang baik, maka boleh datang melihat Mami. Daniel meninggalkan tempat itu, sambil menggendong 3 anak. Pulang nanti, harus makan, dan tidur nyenyak. Jangan berulah lagi. Iya, aku pasti akan patuh. Demi diizinkan kemari melihat Mami. Charles lekas berjanji. Aku juga. Carla mengangkat tangan gemuknya ingin berjanji. Tapi ia takut dirinya akan terjatuh. Ia lalu segera memeluk kepala Daniel. Aku akan menjaga mereka. Carlos bertanggung jawab sebagai kakak tertua. Paman Daniel terima kasih telah menjaga Mami. Begitu Mami sadarkan diri, kami pasti akan berterima kasih padamu. Cara berterima kasih terbaik adalah kalian menjadi anak yang patuh. Daniel pun sudah ketakutan karena ulah anak-anak. Kami akan jadi anak patuh. Carlos berjanji. Aku juga. Charles memandang Daniel dengan tatapan lemah dan meminta maaf. Dengan suara kecil, kedepannya aku tidak akan menggunakan sepatu untuk memukul orang lagi. Aku juga tidak akan meneteskan air mata dan ingusku ke badanmu lagi. Ketika Carla berbicara ia menarik balik ingusnya dengan kuat. Daniel tidak tahu harus mengatakan apa. Anak baik. Anak-anak selalu penuh kepolosan. Setelah melihat maminya, hati mereka menjadi lebih tenang. 1 menit sebelumnya mereka masih berbicara dengan Daniel. Sekarang mereka sudah tertidur dalam pelukan Daniel. Carla takut terjatuh. Kedua tangannya menggenggam erat rambut Daniel. Tubuh kecil lembutnya bersandar ke arah badan Daniel. Dan tertidur begitu saja. Daniel lekas menyerahkan Charles yang sudah tertidur kepada Ryan. Lalu memberikan Carlos kepada Lily. Kemudian dengan hati-hati mendekap Carla ke dalam pelukannya. Carla membalikkan badannya berhadapan dengan Daniel. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung baju Daniel.
dan tertidur lelap. Bab 502, Dokter Lily turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Carlos selalu paling pintar dan mengerti. Sikap tenangnya melebihi anak-anak seumurannya. Lily menurunkannya dan menggandeng tangan kecilnya berjalan keluar. Ryan menggendong Charles yang tertidur lelap. Hatinya gelisah ketika mengingat anak ini memukul dirinya memakai sepatu sebelumnya. Jika anak ini tumbuh dewasa, entah bagaimana dia akan menjadi raja iblis macam apa. Rosie menatap Ryan dengan ketakutan di dalam pelukan Charles. Mata kecilnya berputar-putar. Sepertinya dia sedang berpikir. Karena sebelumnya dia membuang kotoran di atas kepalanya. Apakah orang ini akan mematahkannya? Ryan sengaja menyorotinya ke belakang. Rosie ketakutan. Berpindah ke bahu Carlos. Carlos memandang ke arah Ryan. Ryan segera menyengir. Hehehe. Bersikap akrab dan segan kepadanya. Tuan muda ini kemungkinan besar akan menjadi pewaris di masa depan. Tidak boleh menyinggungnya. Sekelompok orang ini baru saja ingin keluar dari gedung rumah sakit. Tiba-tiba terdengar sebuah suara familiar. Tuan Daniel. Daniel menoleh dan melihat Sanjaya yang sedang berdiri di koridor. Memandang dirinya sambil tersenyum. Kakek Sanjaya. Carlos menyapa dengan sopan. Carlos anak baik. Sanjaya berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut kepadanya. Kenapa belum tidur semalam ini? Aku datang menjenguk Mami. Carlos agak lelah. Ia tetap bersikap sopan. Terima kasih atas penjagaanmu selama ini. Anak bodoh. Ini sudah seharusnya. Sanjaya berjongkok dan mengelus kepalanya dengan lembut. Terbiasa tinggal di tempat Paman Daniel. Tidak. Lumayan. Carlos menjawab dengan cerdik. Kakek Sanjaya. Charles dan Carla sudah ketakutan. Aku temani mereka pulang istirahat dulu. Lain kali kita ketemu lagi. Baiklah. Sampai ketemu. Sanjaya menepuk pundak kecilnya. Jika ada apa-apa segera beritahu aku. Ponsel kakek dimatikan, kalian punya nomorku. Baiklah. Terima kasih kakek Sanjaya. Carlos berterima kasih dengan sopan. Antar mereka pulang. Daniel menyerahkan Carla kepada Lily. Lalu menoleh berbicara kepada Carlos. Aku temani Mami di rumah sakit. Besok baru pulang melihat kalian. Kalian harus jadi anak baik di rumah. Iya. Carlos menganggukkan kepala. Lalu berbalik badan pergi. Baik. Lily dan Ryan membawa anak-anak masuk ke dalam mobil. Beberapa pengawal ikut mengantar. Sanjaya memandang mereka yang telah pergi. Lalu berbicara sambil tersenyum. Tuan, mari bicara sebentar. Paman Sanjaya ingin membicarakan apa? Mereka sambil berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Ibu kandung dari 3 anak ini adalah Nona Tracy. Sanjaya bertanya dengan suara kecil. Iya. Daniel tidak berencana menyembunyikannya. Karena ia tahu. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Selain itu, ketiga anak itu. Juga anaknya. Tuan Besar tidak akan menolak Nona Tracy lagi. Kalau jadi, 3 anak ini. Sanjaya bertanya dengan hati-hati. Tunggu kakek sadar. Aku akan mengatakan sendiri padanya. Daniel merasa ia harus menyampaikan hal ini kepada Tuan Besar secara langsung. Untuk saat ini tetap dirahasiakan dulu. Baik. Sanjaya lekas menganggukkan kepala. Maaf telah mengganggu. Daniel tiba di kamar Tracy. Ia tidur begitu lelap. Seharusnya telah diberi obat penenang. Daniel berbaring menyamping di atas ranjang. Ia memeluk Tracy. Menggunakan jari-jarinya. Merapikan rambut Tracy yang berantakan. Lalu berbisik di telinganya. Jangan takut. Kedepannya aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Malam itu kelihatan begitu damai. Tetapi hati Daniel tidak tenang. Ia memiliki perasaan tidak enak. Seolah sesuatu akan terjadi. Waktu pelan-pelan berlalu. Dan hari pun mulai terang. Beberapa hari ini, Daniel sangat sibuk dan sangat lelah. Awalnya ia ingin menjaga Tracy. Tetapi ia malah tertidur sambil memeluknya. Saat subuh ia merasa sesuatu membelai lembut di antara alisnya. Ia terbangun dengan terkejut. Namun yang ia lihat wajah cantik dan lembut Tracy. Tracy tidak kehilangan kendali seperti semalam lagi. Melainkan sedang menatap Daniel dengan tenang. Tangannya masih mengelus wajah Daniel. Kamu sudah bangun. Ucapan Daniel belum selesai. Mulutnya udah dibungkam dengan ciuman mesra Tracy. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.
Tunggu terus kelanjutannya.